Kisah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Jauh sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, alam semesta telah diciptakan dengan sempurna, di antaranya bumi, bulan, dan bintang yang beredar sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan iblis dan malaikat. Iblis terbuat dari api dan malaikat terbuat dari cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki ada seorang khalifah di bumi. Kepada iblis dan malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Lalu iblis dan malaikat pun bertanya, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Kemudian Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahui." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Asal manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran pada surat Al-Hijr ayat 26 disebutkan, manusia pertama Adam alaihi salam terbuat dari segumpal tanah liat kering dan lumpur hitam yang dibentuk sedemikian rupa. Setelah bentuknya yang sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan roh kepada Adam alaihi salam dan jadilah manusia pertama. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung juga menganugerahkan akal dan pikiran kepada Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan nama-nama benda kepada Adam alaihi salam, dan setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan semua para malaikat dan iblis untuk memerintahkan malaikat menyebutkan nama-nama benda yang ada. Namun kuasa Allah, malaikat tidak mampu melakukannya. Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang itu semua. Mereka menjawab, "Maha suci Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana." Pada saat terciptanya Nabi Adam alaihi salam, berkumpullah malaikat dan iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda, namun malaikat tidak mampu menyebutkannya dengan izin Allah. Maka Adam alaihi salam memberitahukan nama benda-benda tersebut atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Adam alaihi salam menyebutkan nama-nama benda, malaikat pun kagum dengan Adam alaihi salam. Maka dari itu malaikat faham mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih manusia sebagai khalifah di bumi, karena manusia memiliki akal. Oleh karena itu manusia memiliki banyak pengetahuan. Atas kelebihan Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat dan iblis untuk menghormatinya dengan cara bersujud kepada Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hendaklah kalian bersyukur dengan cara bersujud kepada Adam." Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat dan iblis. Setelah malaikat kagum dan faham kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihi salam, maka malaikat pun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat pun bersujud sebagai tanda penghormatan kecuali iblis. Iblis berasal dari golongan jin yang juga tinggal di surga. Iblis merasa lebih mulia daripada Adam alaihi salam sehingga enggan bersujud kepada Adam alaihi salam. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 12, iblis berkata, "Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Iblis mengatakan seperti itu dengan kesombongannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga ini. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap sampai hari pembalasan." Kemudian iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditangguhkan hukumannya sampai hari mereka bangkit, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan iblis. Iblis pun berkata, "Demi kekuasaanmu, aku akan menyesatkan Adam dan keturunannya kecuali hamba-hambamu yang beriman."